Kita lanjutkan yang kedua. Hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya kekayaan dan kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang pantas kaya, mana yang pantas miskin. Kira-kira jenengan ini mau yang pantas kaya atau pantas miskin ini? Rumangsane kita ngerasanya itu jadi yang pantas kaya atau yang pantas miskin, Pak? Yang pas aja lah. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau disebutkan kepada kita, Pak, seperti ini kasusnya, umpamanya disebutkan sama jenengan, ada orang ini pintar sekali, cerdas sekali, rajin kerjanya, ulet kerjanya, ada kesempatan dia manfaatkan, kemudian dia mampu mengordinir orang dan lain sebagainya. Kalau disebutkan semacam ini sama jenengan, orang ini pantas kaya atau pantas miskin? Rajin, pintar, ulet, pantas kaya atau pantas miskin? Secara keumuman, hitung-hitungan manusia kan ya. Secara keumuman orang ini pantas kaya. Secara keumumannya. Tetapi kadang-kadang ada yang meleset juga kan ya Pak. Ada yang rajin, pintar ternyata apa? Jadi orang miskin ada. Kalau disebutkan sama jenengan ada orang yang malas-malesan kerjanya. Kemudian kalau nyari pekerjaan gajinya yang gede, kerjaannya yang ringan. Orang seperti ini pantasnya? Pantas kaya atau pantas miskin? Secara keumuman dalam penilaian manusia dia itu pantas miskin. Meski kadang tidak sesuai dengan apa keumuman. Itu pun sedikitlah yang keluar dari keumumannya. Apalagi Allah, Pak. Allah itu tahu siapa yang pantas jadi antara hamba-hambanya ini untuk jadi orang kaya. Siapa di antara hamba-hambanya yang pantas untuk miskin? Allah lebih tahu. Wong Allah yang menciptakan. Yang menciptakan hambanya itu Allah. Allah tahu mana yang pantas kaya, mana yang pantas miskin. Tolong disimak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadi khabiran basira." Inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala Rabbmu dialah yang membukakan rizki dan yang menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Jadi yang melapangkan rizki jenengan itu Allah. Di saat yang lain ketika jenengan sedang sempit rizkinya, juga Allah yang menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini beliau menyebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui mana hambanya yang pantas kaya dan mana hambanya yang pantas miskin. Ini dalam tafsiran Ibnu Katsir disebutkan semacam ini. Jadi Allah Ta'ala tahu siapa di antara hambanya memang yang pantas kaya. Seperti tadi kita sebutkan ada orang yang sanggup memimpin satu perusahaan dengan karyawan sekian ribu. Ada orang yang memang untuk memikirkan diri sendiri saja, dia masih jomblo, belum punya istri, belum punya anak, sudah pusing terus bawaannya gitu. Untuk makan dia sendiri saja sudah pusing gitu. Apalagi kalau dibebani dengan istri dan anak-anaknya. Satu orang lagi dia masih bisa berbahagia dengan anak istrinya, dia masih ngurusi sekian ribu orang karyawannya, masih bisa bahagia. Allah Ta'ala tahu tentang itu. Siapa di antara hambanya yang pantas kaya dan yang pantas miskin. Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat di dalam tafsirannya, tetapi memang ada khilaf di antara ulama tentang kesahihan riwayat ini. Saya bacakan riwayatnya. Inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak akan baik imannya kecuali kalau dengan kekayaan. Kalau dijadikan miskin dia akan kufur gitu. Jadi ada hamba-hamba Allah dia akan istiqamah,
akan bagus ibadahnya, imannya juga kuat kalau jadi orang kaya. Kalau jadi orang miskin, kufur. Kebalikannya, wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa al-faqr walau aghnaytuhu lakafar. Dan ada di antara hamba-hamba Allah yang akan baik keimanannya kalau dimiskinkan, kalau dikayakan sedikit sudah kufur gitu. Mau jadi yang mana ini? Kalau kita jadi orang kaya kemudian bersyukur ya bagus. Jadi orang miskin kemudian bersabar, bagus apa tidak? Bagus. Tidak ada jeleknya seperti itu. Sekali lagi, bekalnya adalah dengan iman sebagaimana tadi sudah kita singgung.